Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-11. Menjadi sumber kemajuan. Jurus yang bisa kita tempuh untuk mencintai apa yang kita lakukan, mencintai pekerjaan yang kita jalani, atau mencintai profesi yang kita tekuni adalah mengangkat diri kita sebagai sumber utama kemajuan langkah kita, sebagai sumber kemajuan pekerjaan kita, atau sebagai sumber kemajuan usaha dan profesi kita. Kita tidak mengangkat pihak lain, bos, atasan, kantor, bidang pekerjaan, keadaan lokal dan global, atau negara sebagai penentu nasib karir kita, meskipun harus kita akui bahwa semua itu memberikan pengaruh terhadap diri kita. Jurus ini sebetulnya sudah sejak lama dikampanyekan oleh para pakar di bidang karir yang kemudian kita kenal dengan istilah career security, yaitu mengangkat diri kita sebagai sumber keamanan bagi karir. Istilah ini diharapkan bisa mengganti pola pikir yang sudah bertahun-tahun mendiami benak kita yang diistilahkan dengan sebutan job security, yaitu keamanan karir yang bersumber dari luar diri kita. Job security sudah mati dan sudah habis riwayatnya. Kalau perlu, kita kubur sama-sama tanpa upacara. Sekarang ini mengutip pendapat sejumlah pakar karir bahwa semua orang harus menyadari sebagai bos bagi dirinya, self-employed. Sekarang ini semua orang harus menyadari sebagai pembelajar, learner, atau pihak yang menjadikan pekerjaan sebagai materi untuk melangkah maju, bukan menunggu dimajukan oleh pekerjaan. Mengangkat diri kita menjadi sumber kemajuan utama atau mengganti paradigma berpikir dari job security menjadi career security memang membutuhkan keberanian, kemauan, dan keyakinan. Ketiganya ini tidak bisa langsung terjadi di dalam diri kita tanpa melalui pembelajaran yang bisa dilakukan lewat inisiatif kita, inspirasi orang lain, atau paksaan keadaan yang kita terima sebagai materi pencerahan. Saya ingin mengutip ulang kisah perjalanan Mark Victor Hansen, penulis buku berseri The Chicken Soup for the Soul, ayam goreng bagi jiwa, yang sudah diterjemahkan ke sekian bahasa di dunia, termasuk Indonesia, dan pernah mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan di dunia. Bagaimana kisah Mark ini bermula? Sebelum akhirnya Mark memutuskan untuk menulis buku itu, Mark memiliki sejarah hidup yang unik. Memulai usaha di bidang konstruksi milik keluarganya pada usia 20 tahun. Ketika berusia 26 tahun, usaha itu bangkrut total sampai membuat Mark hidup menggelandang, tak punya rumah dan tak punya pekerjaan. Hingga menjelang usia Mark ke-40 tahun, perjumpaan dengan seorang kawan lama terjadi, namanya Jack Canfield. Dari Jack inilah Mark punya kesempatan untuk mendengarkan kaset berisi pidato tokoh kenamaan saat itu, Kevin Robert. Apa yang menarik dari pidato itu? Pidato yang berjudul Are You the Cause of Are You the Effect? Apakah Anda sebagai penyebab atau sebagai akibat? Benar-benar membuat Mark sadar bahwa selama ini dirinya merasa bukan sebagai penyebab tetapi menjadi akibat, the effect. Saking tertariknya dengan isi pidato itu, Mark memutarnya sebanyak 287 kali. Dalam sebuah wawancara tahun 1994 yang dikutip oleh majalah Entrepreneur, mantan gelandangan itu buka bicara bahwa salah satu alasan dominan mengapa 90% umat manusia gagal merealisasikan gagasannya adalah karena mereka menyadari sebagai akibat bukan sebagai penyebab bagi dirinya. Washington Irving mengatakan bahwa 90% dari penyebab kegagalan kita adalah pemakluman diri, self-excusing, yaitu membiarkan diri kita. Karena Mark sadar bahwa di dunia ini masih banyak orang yang tidak merasa dirinya sebagai penyebab, maka bersama Jack Canfield, Mark menulis buku berseri itu. Ini pun tidak langsung membuat Mark berubah nasibnya. Konon, sebelum buku-buku tersebut dinobatkan menjadi daftar unggulan, bestseller, penolakan dari 33 penerbit sempat dialami.
Bahkan dalam expo buku-buku, lebih dari 134 pengunjung mengatakan no, hingga ada penerbit kecil yang mau mencetak bukunya. Lalu dari sinilah ia memulai. Karena Mark tidak menyerah, maka tibalah saat di mana buku Mark meledak di pasaran. Saking hebatnya buku itu, konon Mark pernah menerima penghargaan Horatio Alger Award yang setara dengan hadiah Nobel. Meskipun cerita ini adalah cerita, tetapi pesan yang dikandung dari sekelumit cerita di atas menawarkan pilihan kepada kita bentuk kesadaran antara sebagai penyebab atau sebagai akibat. Henry Ford berdasarkan pengalamannya menekuni dunia usaha selama bertahun-tahun menyimpulkan bahwa di dunia ini tidak ada pekerjaan atau usaha yang menjamin keamanan kita di masa depan. Keamanan kita di hari depan akan dijamin oleh kemauan kita untuk selalu menambah pengalaman, experience, pengetahuan, knowledge, dan keahlian, skill. Ketika kita menghentikan usaha untuk menambah keahlian yang kita miliki, walaupun saat ini kita sudah berada di pekerjaan atau usaha yang aman, maka bukan tidak mungkin jika kita akan dibawa hanyut oleh perubahan ke daerah yang tidak aman. Meskipun Anda sudah berada di tempat yang aman, tetapi kalau yang Anda lakukan hanya diam, maka perubahan akan menggeret Anda ke tempat yang tidak aman. Begitu kira-kira pesan Will Rogers. Dr. Josh W. Green mengatakan, tidak ada jaminan masa depan yang diberikan oleh pekerjaan apapun. Jaminan masa depan hanya dimiliki oleh orang yang mengerjakan pekerjaan. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Terus terang, perlu kita akui bahwa mengganti pola pikir dari yang semula berpatokan pada keamanan kerja, job security, ke keamanan karir, career security, membutuhkan keberanian. Apalagi kita pada umumnya bisa dikatakan bahwa pola berpikir yang pertama telah mendiami gaya hidup kita selama lebih dari 3 generasi. Namun demikian, tidak berarti kita sama sekali mustahil menghilangkan keberanian. Kata Mark Twain, bukanlah lenyapnya rasa takut dari dalam diri kita. Keberanian adalah kemampuan untuk menguasai rasa takut, mastering of fear, not absence of fear. Salah satu yang kita butuhkan untuk menguasai adalah memberikan alasan yang tepat bagi sebuah keberanian. Alasan utama di antara alasan yang perlu kita jadikan landasan keberanian adalah fakta-fakta alamiah dan ilmiah berikut ini. Pertama, pekerjaan yang kita kerjakan di tempat kerja itu tidak bisa memberikan keahlian kita terhadap apapun kalau kita tidak membuka diri untuk menambah keahlian dari pekerjaan itu. Pekerjaan yang kita jalankan asal bekerja hanya membuat kita selamat, tetapi belum mampu membuat keahlian kita meningkat. Kedua, pekerjaan yang kita kerjakan di tempat kerja itu bisa lepas dari diri kita kapan saja akibat perubahan internal dan eksternal yang terjadi di luar kontrol kita. Meskipun kita tidak salah dan perusahaan tempat kita bekerja juga tidak mengalami kesalahan, tetapi kalau mitranya di luar negeri bangkrut, maka kebangkrutan itu akan mempengaruhi posisi dan kondisi kita. Ketiga, hubungan kita dengan lembaga, perusahaan, atau manajemen yang memiliki pekerjaan bisa berubah kapanpun karena berbagai faktor yang tak bisa dihitung dengan jari. Dengan merujuk pada ketiga alasan itu saja, kita sudah bisa menangkap bahwa career security jauh lebih realistis membumi dibanding dengan job security. Apakah dengan career security ini berarti kita harus mendirikan usaha sendiri dan keluar dari pekerjaan kita? Tidak mesti, tidak harus, dan tidak demikian. Paradigma kerja yang bernama career security adalah ajakan untuk mengangkat derajat, martabat, dan harkat diri kita sebagai pihak yang pertama kali melakukan perbaikan untuk meningkatkan prestasi kerja kita dengan menjadikan pekerjaan kita sebagai materi untuk menambah pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan lain sebagainya. Career security adalah ajakan untuk meninggalkan mentalitas menunggu perbaikan dari luar, orang lain, perusahaan, pekerjaan, dan lain-lain.
Karena kita yang menginginkan perbaikan dari diri kita, maka kitalah pihak yang pertama perlu merebut tanggung jawab untuk memperbaiki diri kita terlebih dahulu. Karir security adalah ajakan untuk melakukan hal-hal berikut ini di tempat kerja. 1. Tidak perlu menunggu diberi kesempatan belajar, tetapi kitalah yang perlu menciptakan kesempatan untuk belajar dari pekerjaan yang selama ini kita tangani. Belajar berarti mengubah ketidakmampuan menjadi kemampuan, keterampilan, dan kompetensi baru. 2. Tidak perlu menunggu paksaan wajib belajar, tetapi kitalah yang perlu menanamkan betapa pentingnya mempelajari pekerjaan itu bagi kepentingan kita. Sense of urgency, nanti, dan suatu saat. 3. Tidak perlu menunggu kepastian apa untungnya kalau kita mempelajari pekerjaan, tetapi kitalah yang memastikan keuntungan itu, result and benefit. 4. Tidak perlu menunggu dilindungi atasan kalau kita salah, tetapi kitalah yang memberanikan diri untuk mengotak-atik cara mengerjakan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien dengan tetap menjaga keindahan etika tempat kerja. 5. Tidak perlu menunggu kekalahan telak untuk bangkit, tetapi kitalah yang perlu memacu semangat hidup setiap hari untuk selalu berpikir dan berjalan ke depan, serta tidak memandang kejatuhan sebagai akhir dari segalanya. 6. Tidak perlu menunggu keadaan sampai sempurna untuk bertindak, tetapi kitalah yang perlu menyempurnakan keadaan. 7. Tidak perlu menunggu peluang mendatangi kita, tetapi kitalah yang mesti menciptakan persiapan atas datangnya peluang. Kalau kita merujuk pada ajaran Al-Quran bahwa ajakan untuk memulai berani menerapkan paradigma karir security ini sepertinya sudah klop dengan perintah Allah agar kita menjadi hamba dan khalifah. Kita semua menerima dua sebutan ini dari Allah. Pertama, kita menyandang sebutan sebagai hamba, dan kedua, kita menyandang sebutan sebagai khalifah. Al-Quran menyuruh kita menjadi hamba yang baik dalam konteks hubungan kita dengan Allah. Kesadaran sebagai hamba di sini sangat penting, sebab kalau kita sudah tidak menyadari sebagai hamba di hadapannya, justru akan membahayakan langkah kita. Hilangnya kesadaran ini bisa berpotensi memunculkan perasaan bahwa kita tidak butuh Tuhan, atau kita kehilangan kontak hubungan kebersamaan dengannya. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran Surat Al-Lail ayat 8 sampai dengan 11. Hanya saja dari praktek hidup bisa kita temukan bahwa kesadaran sebagai hamba akan membahayakan kita kalau digunakan dalam praktek hubungan kita dengan diri kita. Menjadi hamba lemah bagi diri sendiri adalah kesadaran yang menempati posisi lemah dan kalah oleh diri kita. Kesadaran inilah yang oleh sejumlah psikolog dan pakar di bidang karir dikatakan sebagai sumber kegagalan. Logikanya, mana mungkin kita bisa memperbaiki diri kalau posisi kita lemah dan kalah oleh diri sendiri. Dengan alasan seperti itu, maka kesadaran yang lebih kuat adalah kesadaran sebagai khalifah. Khalifah adalah pihak yang menyadari sebagai penguasa, pengontrol, pembuat keputusan, pembangun, dan penggagas perbaikan. Karir security mengandung esensi ajakan agar kita menempatkan posisi sebagai khalifah bagi diri sendiri. Syukur-syukur bisa menjadi khalifah bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.